Di Jepang, seorang pria tanpa sengaja memecahkan mangkuk yang paling ia sayangi. Ia merasa sangat malu dan menyesal, hingga tidak ingin ada yang mengetahuinya. Karena itu, ia memohon kepada seorang ahli perbaikan keramik untuk mengembalikan mangkuk tersebut seperti semula, tanpa meninggalkan bekas. Sang ahli tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, besok datang saja untuk mengambilnya." Namun, alih-alih menyembunyikan retakan, sang ahli justru menggunakan bubuk emas sebagai tinta untuk menegaskan setiap guratan pecahan dengan sangat hati-hati. Keesokan harinya, ketika pria itu melihat mangkuk tersebut, ia tertegun dan dengan marah mempertanyakan apa yang telah dilakukan sang ahli. Dengan tenang, ahli itu menjawab, "Suatu hari nanti, Anda akan memahaminya." Pria tersebut membawa pulang mangkuk itu dengan hati yang kecewa. Ajaibnya, setiap orang yang melihat mangkuk itu justru terpukau, menyebutnya sebagai mangkuk terindah yang pernah mereka lihat. Belakangan, teknik ini dikenal sebagai kintsugi, seni Jepang dalam memperbaiki keramik dengan emas. Alih-alih menutupi keretakan, mereka membiarkan garis pecahannya bersinar, menjadikannya bagian dari keindahan baru. Hidup pun demikian. Kita tidak perlu menyembunyikan luka dan cacat diri. Justru retakan yang unik itulah yang membentuk kilau paling berharga dalam perjalanan hidup kita. Di bagian lain, seekor angsa dikisahkan bertelur emas. Suatu hari sang petani menemukan satu telur emas, dan keesokan harinya menemukan lagi. Pada awalnya ia sangat gembira, karena setiap telur berarti kesejahteraan untuk sisa hidupnya. Namun perlahan ia meyakini bahwa di dalam perut angsa pasti tersimpan sebongkah emas yang jauh lebih besar. Dengan serakah, ia pun menghunus pisau, menyembelih angsa itu dan membelah tubuhnya, berharap menemukan harta karun yang utuh. Namun perut angsa itu kosong. Angsa telah mati, dan tidak akan ada lagi telur emas. Keserakahannya telah memutus sumber rezekinya sendiri. Sementara itu, para ilmuwan pernah melakukan percobaan dengan memasukkan seekor tikus lapar ke dalam sebuah kotak khusus bertombol. Pada awalnya, setiap kali tombol ditekan, makanan langsung muncul. Tikus itu cepat belajar. Kemudian ilmuwan mengubah mekanismenya, makanan hanya muncul secara acak setelah tombol ditekan. Fenomena menarik pun terjadi. Tikus itu mulai menekan tombol secara terus-menerus, kecanduan, dan pada akhirnya terus menekan meski tidak ada lagi makanan yang keluar. Ia telah lupa tujuan awalnya. Kita pun sering mengalami hal serupa saat menonton video pendek. Kita tidak pernah tahu apakah video berikutnya akan menarik atau membosankan, tetapi dorongan untuk yang berikutnya membuat kita terus menggulir layar, seperti tikus yang terpikat oleh kemungkinan hadiah berikutnya.